Oke, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita di pertemuan ke-10 untuk materi penerapan kode etik dalam ranah psikologi forensik. Nah, teman-teman sekalian, jadi saya langsung ke materi ya untuk penerapan kode etik dalam hal psikologi forensik. Nah, seperti kita ketahui, sebenarnya penerapan kode etik ini cukup luas ya. Bahkan dalam beberapa hal, kode etik ini perlu kita untuk terapkan dalam setiap ranah kehidupan kita, termasuk juga di ranah akademik, sosial, bahkan saat kita berinteraksi dengan siapapun, sebenarnya kode etik itu tertulis maupun tidak, perlu kita untuk patuhi karena ada beberapa asas dan beberapa norma yang memang ada yang tertulis, ada juga yang tidak. Namun sama-sama harus kita taati agar nanti kita dapat berinteraksi, kita dapat berrelasi, kita juga dapat berhubungan dengan orang lain tanpa adanya hal-hal yang mungkin menyinggung atau mungkin membuat salah satu pihak menjadi kurang nyaman. Nah, dalam konteks kode etik di bidang psikologi forensik, nah ini memang sangat penting untuk kita kaji bersama karena psikologi forensik ini merupakan salah satu cabang keilmuan di psikologi yang mana penerapannya adalah dalam bidang hukum dan peradilan. Nah, forensik sendiri merupakan suatu hal yang berkaitan dengan peradilan dan hukum dan penerapan dari keilmuan apapun itu yang di dalamnya terlibat dan mengutamakan dalam proses peradilan. Nah, saya next dulu. Nah, kemampuan akhir yang nantinya akan kita dapatkan dari perkuliahan pada pagi hari ini, yang pertama, rekan-rekan sekalian nanti akan mampu memahami dan menjelaskan hukum dan komitmen terhadap kode etik, kompetensi yang dibutuhkan, tanggung jawab, wewenang dan hak, serta pernyataan sebagai saksi ataupun saksi ahli, peran majemuk, pernyataan melalui media terkait dengan forensik, serta mampu untuk menerapkan kode etik selama perkuliahan. Ya, kalau di pertemuan minggu lalu kita sudah membahas bagaimana penerapan kode etik dalam penelitian dan publikasi, di mana kita perlu menghindarkan diri kita dari plagiasi, manipulasi maupun hal-hal yang melanggar ranah keabsahan dari suatu penelitian dan publikasi. Lalu dalam konteks forensik sebenarnya kita dihadapkan kepada suatu pilihan untuk menerapkan keilmuan kita secara profesional, secara berintegritas ke dalam ranah psikologi forensik. Nah, untuk forensik sendiri, sebenarnya sebelum kita masuk ke pasal-pasal ya, kita pahami dulu selayang pandang mengenai terminologi dari psikologi forensik. Psikolog forensik atau ilmuwan forensik adalah seseorang profesional psikologi yang menerapkan prinsip-prinsip psikologi dalam konteks hukum atau sistem peradilan pidana. Nah, kenapa kok hanya fokus di pidana? Karena yang biasanya melibatkan hajat hidup orang banyak ya adalah yang terkait dengan hal-hal pidana. Sedangkan kalau untuk perdata biasanya lebih konteks personal ya, mungkin seperti masalah hak waris atau mungkin masalah surat tanah, lelang suatu aset dan mungkin terkait dengan masalah-masalah finansial maupun yang berkaitan dengan ekonomi. Nah, namun kalau di dalam konteks pidana ini yang biasanya akan banyak sekali melibatkan individu-individu tertentu yang nanti perilakunya dapat memiliki konteks yang cukup luar biasa terhadap hajat hidup orang banyak seperti adanya pembunuhan atau mungkin adanya penghilangan nyawa secara sengaja maupun tidak sengaja, bisa juga merupakan bentuk pelecehan dan mungkin penyerangan seksual dan sebagainya. Nah, mereka sering bekerja dalam berbagai kapasitas, seperti memberikan penilaian psikologis terhadap terdakwa, menyediakan layanan konseling untuk korban kekerasan atau kejahatan, memberikan saksi ahli di pengadilan, dan menyediakan pelatihan untuk polisi dan profesional sistem peradilan pidana yang lain. Nah, memang dalam konteks psikologi forensik ini banyak sekali hal yang perlu kita
pahami bersama bahwa dalam penerapannya mereka semua atau para psikolog forensik ini ya menerapkan keilmuannya dalam konteks peradilan dan peradilan hukum. Dan contoh terbaru itu bisa kita lihat dari kasusnya Verdi Sambo ya. Waktu ada Ibu Riani Kusumawardhani yang mewakili HIMSI untuk menjadi seorang saksi ahli dalam persidangan Verdi Sambo, yang mana beliau memberikan asesmen, memberikan penilaian, memberikan suatu jasa profesionalnya untuk mengungkap secara psikologis terkait dengan keilmuan dari Bu Reni ya sebagai psikolog pada masalah yang menimpa Brigadir J ya, yang dia dibunuh secara sengaja oleh Verdi Sambo dan para rekan-rekannya. Nah, kenapa kok dibutuhkan jasa psikolog forensik? Kenapa kok dibutuhkan begini? Di dalam konteks forensik itu sebenarnya banyak sekali ilmu-ilmu yang berkecimpung ya. Jadi bukan hanya psikolog, ada juga kriminolog jika dia terkait dengan masalah kriminalitasnya, atau mungkin juga toksikologi jika memang dalam kasus pembunuhannya ada senyawa atau menggunakan bahan racun ya, seperti waktu di kasusnya Jessica dan Mirna yang minum kopi Vietnam itu. Kemudian bisa juga serologi. Jadi untuk mengetahui cairan-cairan yang ada dalam tubuh yang mungkin berkaitannya sama toksikologi juga tadi. Kemudian juga berbagai macam keilmuan lain yang nantinya semuanya itu akan mengerucut kepada forensik karena digunakan dalam konteks hukum dan peradilan, termasuk juga psikologi. Nah, kenapa kok dibutuhkan psikolog forensik? Karena dalam beberapa kasus, dalam beberapa hal, memang ada beberapa pelaku tindak kejahatan yang ternyata dalam melakukan kejahatannya itu mereka tidak sadar. Artinya mereka berada dalam satu kondisi yang tidak mampu untuk memberikan kontrol penuh terhadap perilaku yang mereka munculkan. Misalnya mereka sedang mengidap skizofrenia atau mereka sedang mengalami kondisi-kondisi tertentu yang membuat kesadarannya itu tidak mampu untuk dikontrol. Nah, seperti contoh waktu beberapa tahun yang lalu saya pernah menangani kasus seorang laki-laki begitu ya, yang dia ditangkap oleh polisi karena melakukan perusakan terhadap sejumlah mobil yang sedang parkir. Waktu itu dia memecahkan kaca 5 mobil dan setelah dipecahkan 5 kaca itu dia ditangkap oleh para warga, kemudian dihakimi massa, setelah itu diamankan dengan motor polisi. Nah, namun saat diinterogasi yang disampaikan dan apa yang diucapkan itu tidak koheren ya, artinya tidak nyambung antara yang disampaikan pertama lalu yang berikutnya dia nggak nyambung apa yang disampaikan. Oke, sebentar. Oke, saya lanjutkan lagi. Oke, ketentuan dalam pasal 44 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dipidana karena perbuatannya dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada orang itu berdasarkan adanya gangguan kejiwaan seorang pelaku, sehingga dapat ditentukan hukuman apa yang paling tepat diberikan kepada pelaku. Nah, disinilah peran seorang psikolog. Artinya ada beberapa individu yang memang dalam melakukan tindak kejahatannya itu ya, mereka nggak sadar. Artinya mereka sedang dalam kondisi mungkin mental tidak stabil, kondisi tidak bisa untuk mengontrol kesadarannya, sehingga apapun yang mereka lakukan ini di luar kemampuan mereka untuk mengendalikan. Nah, disinilah peran seorang psikolog. Mereka menilai kira-kira orang ini benar-benar sedang di bawah
hal itu atau sedang mengalami tekanan mental, atau sebenarnya dia sedang istilahnya apa ya, buat-buat lah, artinya sedang pura-pura. Kira-kira nih yang mana? Disitulah peran seorang psikolog forensik. Nah, tentunya untuk menyampaikan suatu argumen, menyampaikan suatu apa ya, statement bahwa oh ya dia sedang di bawah kondisi yang tidak stabil, oh iya dia sedang mengalami kondisi yang apa ya, secara secara psikis dia terganggu mentalnya. Nah, untuk menyatakan hal itu tentunya seorang psikolog perlu untuk memiliki satu penguasaan dan kompetensi yang mumpuni dalam bidang tersebut. Lalu yang kedua, tentunya dia juga perlu untuk mengikuti aturan main. Artinya dia perlu tahu bahwa ada beberapa aturan yang perlu dilakukan agar setiap statement yang disampaikan itu sesuai dengan apa yang tertulis di dalam aturan maupun kode etiknya. Jangan sampai apa yang disampaikan oleh seorang psikolog nantinya menjadi bumerang bagi dirinya sendiri dan juga bagi organisasi. Contoh, waktu kejadian peradilan di sidangnya Jessica dan Mirna ya, kopi Vietnam ya. Pada waktu itu psikolog itu begini, melibatkan banyak sisi ya, artinya kubu pembela dan kubu terdakwa sama-sama mendatangkan tim ahlinya masing-masing. Almarhum Mirna, keluarganya mendatangkan psikolog, Jessica pun juga mendatangkan psikolog, dan lucunya adalah dua psikolog ini yang saya tahu dan kemungkinan besar juga sudah di bawah HIMSI, punya keilmuan yang sama, punya pemahaman yang sama, namun ternyata cara mereka untuk mendeskripsikan dan menganalisa perilaku itu saling bertolak belakang. Yang dari Jessica ya dia mendukung bahwa Jessica tidak bersalah, sedangkan yang dari Mirna menyatakan bahwa Jessica itu memiliki indikasi tertentu sehingga dia memang bisa diindikasikan ya memang ada kemungkinan dia menjadi pelakunya. Nah, jadi saling serang dalam keilmuan yang sama. Nah, itulah kenapa dalam hal ini kita perlu mengetahui bahwa sangat penting peran serta kode etik yang nantinya akan menaungi setiap anggota di bawahnya. Yang mana kode etik ini dibuat oleh HIMSI agar setiap anggotanya menjadi satu, profesional, dua, patuh, dan ketiga juga disiplin. Sehingga apa yang mereka sampaikan ini semuanya satu suara. Jangan sampai yang satu dibenturkan dengan yang lain. Nah, ini yang menjadi problem nantinya dalam bidang persidangan. Oke, kita akan masuk dulu ke bab kode etik ya. Jadi saya akan jelaskan secara singkat saja untuk kode etiknya. Di bab 10 terkait dengan psikologi forensik ada 6 pasal yang mana ada 6 pasal yang menggambarkan terkait bidang psikologi forensik, dari pasal 56 tentang hukum dan komitmen, lalu pasal 57 tentang kompetensi, pasal 58 tentang tanggung jawab dan wewenang dan hak, pasal 59 terkait dengan pernyataan dan saksi ahli, pasal 60 terkait dengan peran majemuk, dan pasal 61 terkait dengan pernyataan melalui media terkait. Nah, 6 pasal inilah yang paling banyak gitu ya porsinya untuk mewadahi psikolog forensik agar bisa melakukan tugasnya dengan baik. Nah, kita mulai dari pasal pertama, pasal 56. Nah, yang sebelah kiri di ini aja ya, di mana? Diabaikan dulu aja karena tadi saya lupa ngedit wajah-wajahnya. Oke. Di pasal 56, hukum dan komitmen terhadap kode etik. Nah, psikolog forensik 1 adalah bidang psikologi yang diaplikasikan dalam bidang hukum, khususnya peradilan pidana. Tadi sudah saya jelaskan. Lalu yang kedua, psikolog forensik melakukan kajian aspek-aspek psikologis manusia dalam proses hukum, khususnya peradilan pidana. Iya, psikolog forensik ya tugasnya adalah mengkaji aspek psikologis. Kriminolog ya tugasnya mengkaji motif-motif kriminalnya. Toksikologi tugasnya untuk mengkaji kandungan-kandungan senyawa berbahaya yang mungkin ada dalam makanan dan minuman yang menjadi penyebab meninggalnya atau hilangnya nyawa seseorang. Nah, lalu yang kedua, psikolog forensik adalah psikolog yang ditugasnya memberikan bantuan profesional psikologi berkaitan dengan permasalahan hukum, khususnya peradilan pidana. Iya, jadi tugasnya psikolog forensik ya kalau teman-teman semua lihat ya di mana di dalam film-film tertentu
Ya, tugasnya itu tidak sepele yang kita lihat di film ya, karena satu, psikolog forensik itu harus menguasai keilmuan peradilan dan hukum juga. Jadi mereka harus menguasai hukum pidana, juga KUHP dan lain sebagainya. Dan ini sangat diperlukan untuk menunjang kompetensi mereka dalam bidang forensik. Jangan sampai ya dia hanya menguasai kemampuan untuk kajian aspek psikologis, tapi secara norma persidangan, peradilan dan hukum dia lemah. Nah, ini bisa jadi bumerang nantinya. Lalu yang ketiga, wajib memahami hukum. Nah, ini tadi, wajib memahami hukum di Indonesia. Ya, implikasinya apa, tanggung jawabnya apa, wewenang dan haknya seperti apa. Lalu yang keempat, menyelesaikan konflik ini dengan menunjukkan komitmen terhadap kode etik dan mengambil langkah-langkah untuk mengatasi konflik. Nah, konflik itu pasti terjadi ya. Konflik itu pasti terjadi, baik antara sesama maupun antar profesi yang berbeda. Nah, dalam mengatasi konflik nanti tentunya akan ada pihak ketiga yang menjadi penengahnya. Nanti akan saya jelaskan di bab-bab terakhir ya. Nah, namun dalam konteks pasal 56 ada 4 hal ini yang perlu kita cermati bersama. Dan ini hanya ringkasan. Teman-teman kalau misalnya mau baca yang lebih lengkap, yang lebih komprehensif, saya silakan dibaca di buku Kode Psikologi. Ini hanya merupakan resum saja dari dari masing-masing pasal yang nantinya akan saya sampaikan. Oke, kemudian yang kedua, kompetensi. Jadi, kompetensi ini tadi selain membutuhkan keahlian dalam pemeriksaan psikologis, tapi beliau atau seseorang yang dia berkecimpung dalam bidang forensik juga harus memahami kemampuan dalam kemampuan harus memahami sistem peradilan dan hukum yang ada di Indonesia atau di tempat dia sedang berada. Kalau misalnya dia dari forensik di luar negeri ya silakan disesuaikan dengan hukum yang berlaku di sana karena masing-masing negara memiliki sistem peradilan yang beda-beda. Di Indonesia menggunakan sistem peradilan yang seperti yang kita tahu ya, ada hakim, ada jaksa penuntut umum, ada apa namanya pengacara pembela dan seterusnya. Nah, di luar negeri khususnya yang menggunakan asas parlementer ya dia mungkin ada juri ya kayak di Amerika kayak yang ada di Inggris ya mungkin mereka ada juri dan juri yang memutuskan apakah si tersangka ini atau saksi ini dinyatakan bersalah apa enggak. Nah, sedangkan di Indonesia kan semuanya ada di tangan hakim ya. Satu orang itu aja yang nantinya akan memutuskan apakah dia bersalah apa enggak. Nah, lalu yang kedua adalah pelaksanaan asesmen. Jadi kompetensi seorang psikolog forensik itu satu asesmen, ya wawancara, observasi, tes. Lalu yang kedua evaluasi psikologis. Ketiga penegakan diagnosa. Keempat konsultasi. Kelima terapi psikologi. Serta keenam adalah intervensi psikologi kaitannya dengan proses hukum. Oke sebentar ya, kita break sejenak sekitar 3 menit karena sedang azan subuh. Oke.
Oke, saya lanjutkan lagi. Kemudian yang berikutnya adalah tadi ya. Misalnya di sini adalah evaluasi psikologis bagi pelaku atau korban kriminal, sebagai saksi ahli, evaluasi kompetensi untuk hak pengasuhan anak, program asesmen, konsultasi terapi di lembaga pemasyarakatan. Nah, ini semua merupakan tugas dari seorang psikolog forensik di luar tugasnya sebagai saksi ahli di dalam persidangan. Lalu yang ketiga, bekerja berdasarkan kode etik psikologi terutama yang terkait dengan penelitian. Nah, untuk yang terkait dengan penelitian, perlu saya sampaikan bahwa yang nantinya bisa berkecimpung dalam konteks forensik ini bukan hanya psikolog ya, tapi juga ilmuwan psikologi juga bisa berkecimpung dalam konteks forensik selama memang dia memiliki kompetensi yang diharapkan dan memiliki kemampuan yang memang dibutuhkan dalam konteks hukum dan peradilan di Indonesia. Kalau di HIMSI, untuk menjadi seorang psikolog forensik ya kita hanya satu memiliki keilmuan dalam bidang psikologi. Lalu yang kedua, kita join dengan aplikasi. Kita join dengan Apsifor. Apsifor ini merupakan Asosiasi Psikologi Forensik Indonesia yang nantinya dalam konteks itu akan diarahkan kepada kita agar mengikuti beberapa jenis pelatihan dan penguatan dalam konteks forensik. Nah, bisa kita mendapatkan pelatihan dalam bidang hukum, KUHP, maupun peraturan-peraturan yang lain yang nantinya akan menguatkan kemampuan dan kompetensi kita dalam forensik itu sendiri. Oke, selanjutnya di pasal 58 ini adalah tanggung jawab, pemenang, dan hak. Nah, tanggung jawab membantu proses peradilan pidana, sedangkan wewenang adalah memberikan laporan tertulis atau lisan mengenai hasil penemuan forensik atau membuat pernyataan karakter psikologi hanya sesudah ia melakukan pemeriksaan terhadap pribadi bersangkutan sesuai dengan standar prosedur pemeriksaan psikologi. Nah, lalu yang ketiga, memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dari HIMSI jika ia mendapatkan masalah terkait dengan hukum. Nah, tiga hal ini merupakan tanggung jawab, wewenang, dan hak dari seorang psikolog forensik yang terlibat dalam satu proyek penanganan kasus tertentu. Tanggung jawabnya adalah untuk membantu proses peradilan pidana. Membantu dalam hal apa? Membantu untuk menerangkan ini loh karakteristik dari saksi ini loh kecenderungan dari saksi ini loh profiling dari kasus tersebut. Nah, sehingga nanti para hakim, jaksa penuntut umum maupun pembela juga mendapatkan gambaran yang utuh mengenai bagaimana sih kondisi atau bagaimana sih karakter atau mungkin kepribadian dari klien mereka. Jangan-jangan ternyata selama ini mereka ditipu atau mungkin dibohongi karena kliennya manipulatif. Nah, ini baru bisa diungkap jika ada psikolog forensik yang terjun di dalamnya. Lalu yang kedua, wewenangnya memberikan laporan tertulis. Ya, baik tertulis maupun lisan, ini semua merupakan wewenang dari seorang psikolog untuk menyampaikannya kepada dewan pengadilan, kepada hakim dan lain sebagainya, agar mereka mendapatkan informasi yang lengkap mengenai profil dari si saksi ini atau mungkin sebelum dia menjadi tersangka ya, mungkin terdakwa ya. Dari si terdakwa ini mereka bisa dikatakan memenuhi unsur seorang, oh ini ciri-ciri seorang pembunuh, ini ciri-ciri seorang penipu, ini ciri-ciri seorang manipulator ya. Itu dari keterangan psikolog ini yang mampu mengungkapkan profilingnya. Nah, namun perlu diketahui sebelum menyampaikan hal tersebut ya seorang psikolog forensik perlu untuk mengasesmen terlebih dahulu, memeriksa sesuai dengan standar pemeriksaan yang sudah ditetapkan oleh HIMSI maupun juga disepakati oleh pengadilan. Lalu yang ketiga, memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dari HIMSI jika mendapatkan masalah terkait dengan hukum. Masalah yang terkait dengan hukum yang biasanya akan menimpa seorang psikolog forensik adalah jika dia dilibatkan dalam suatu proses persidangan yang tanda kutip ya sensitif. Artinya mereka atau dia sedang menangani kasus yang dalam kasus itu melibatkan banyak orang-orang dengan banyak kepentingan serta melibatkan orang-orang dengan banyak kekuasaan. Nah, sehingga pasti akan ada pressure ya, akan ada tekanan, akan
akan ada tekanan dari berbagai macam pihak terkait dengan si saksi ahli ini, sang psikolog forensik ini, tentunya karena masing-masing kubu ingin si psikolog ini untuk menguatkan posisinya. Yang salah biar terlihat semakin benar, yang mungkin benar dia akan apa ya, yang kubu lawannya yang mengharapkan dia akan salah gitu ya dengan adanya psikolog ini. Jadi bisa menjadi apa ya, menjadi sasaran sasaran tembak yang sangat empuk, yang sangat mudah sekali jika seorang psikolog ini tanpa ada perlindungan gitu ya. Nah, oleh karena itu HIMSI akan memberikan perlindungan kepada mereka, advokasi hukum, perlindungan, serta menempatkan di daerah yang netral, yang memiliki apa ya, mungkin semacam pengawalan dan pengawasan tertentu sehingga mereka tidak bisa untuk diinterupsi, tidak bisa diintervensi oleh berbagai macam pihak yang memiliki kepentingan pribadi dalam konteks persidangan tersebut. Nah, nanti akan saya berikan contoh ya. Ada contoh yang lagi contoh yang sedang banyak gitu ya, yang sedang banyak kita lihat dan sering muncul di Belanda terkait dengan bagaimana psikolog forensik dari HIMSI yang waktu itu menangani kasusnya Freddy Sambo ini ternyata dilaporkan balik oleh kubunya Brigadir J karena merasa keterangan dari psikolog ini membuat posisi dari Putri Chandrawati dan lain sebagainya itu menjadi posisi yang benar. Artinya keterangan psikolog ini tidak sesuai dengan tanda kutip ya, dengan harapan masyarakat umumnya. Kan masyarakat Siram kan mengharapkan Ferdi Sambo ini ya udah dihukum ini aja, dihukum seberat-beratnya karena sudah pasti dia yang salah. Namun ternyata dari apa yang disampaikan oleh psikolog ini diindikasikan bahwa ya Ferdi Sambo dan istrinya serta orang-orang yang terlibat di sana ya mengatakan hal yang sejujurnya bahwa memang ada kondisi-kondisi pemerkosaan yang dilakukan oleh Brigadir J kepada Ibu Putri Chandrawati. Nah, nanti akan kita simak beritanya sejenak ya sebelum kita akhiri kuliah di pagi hari ini. Nah, pasal 59 pernyataan sebagai saksi atau saksi ahli. Psikolog bertugas untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Artinya apapun yang dia sampaikan tujuannya adalah untuk mengungkap siapa yang benar, siapa yang salah. Mengungkap siapa yang benar, tidak untuk menyampaikan bahwa mereka salah, enggak. Tapi menyampaikan siapa yang paling benar dari keterangan-keterangan yang semuanya dianggap benar gitu ya. Nah, tentunya keterangan dianggap benar ini sesuai dengan keilmuannya, apa yang disampaikan terkait dengan karakter psikologinya, berdasarkan dengan standar pemeriksaan psikologi yang sudah disetujui bersama. Lalu yang kedua, jika timbul konflik, maka dapat mengatasi konflik dengan cara-cara yang bisa diterima. Lalu yang ketiga, bila kemungkinan ada lebih dari satu saksi ahli psikolog, maka psikolog tersebut harus memegang teguh prinsip hubungan profesional sesuai dengan pasal 19 Buku Kode Etik ini. Tidak menutup kemungkinan ya, pasal ini dibuat karena kondisi yang sempat terjadi pada persidangannya Jessica dan Mirna saat dua orang psikolog sama-sama diadu begitu ya oleh kedua belah pihak dan masing-masing psikolog pun juga kekeh untuk membela pihak yang meng-hire mereka. Nah, pasal ini memberikan ruang bagi kita para psikolog agar dapat menyampaikan suatu statement yang bisa dimonitoring oleh HIMSI dan nantinya jika memang ada konflik yang terjadi antar psikolog ini, maka nanti HIMSI bisa memberikan kesempatan untuk melakukan mediasi. Ya, mediasi dengan tentunya satu ini di pasal ke-5 ya, menyelesaikan permasalahan berdasarkan standar pemeriksaan. Jadi akan diperiksa. Misalnya ada dua ahli psikolog forensik dan dua-duanya menyampaikan keterangan yang berbeda. Yang A mungkin membela yang A membela terdakwa, yang B membela orang-orang yang tadi ya, orang yang mungkin dirugikan tadi ya. Nah, untuk mengambil jalan tengah, kira-kira mana dari pernyataan dua psikolog yang benar, maka HIMSI turun tangan untuk memeriksa kembali. Gimana sih cara kalian untuk melakukan asesmen? Saya lihat dong bagaimana standar pemeriksaannya. Saya lihat dong pakai apa aja. Saya lihat dong bagaimana cara interviewnya. Saya lihat transkrip wawancaranya. Apa sih yang diobservasi? Nah,
Semua itu akan diperiksa ulang oleh HIMSI dan nantinya akan didapatkan dari dua psikolog ini mana sih yang paling sesuai, mana yang paling kredibel tahapan-tahapan pemeriksaan yang mereka lakukan. Nah, dari sana nanti akan muncul, oh ternyata dari dua orang ini loh yang paling benar, yang itu kurang di bidang ini, makanya dia melihatnya menjadi tidak utuh gitu. Lalu yang keenam, jika ada konflik antara psikolog dengan profesi yang lain, maka HIMSI menyelesaikan masalahnya dengan mendiskusikan dengan organisasi profesi di mana posisi lain itu tersebut bernaung. Artinya begini, misalnya seperti kondisi yang dialami oleh psikolog forensik waktu kejadian di persidangan Ferdy Sambo ya. Dia akan dituntut oleh pengacara dari si saksi waktu itu yang pengacaranya dari sisi almarhum Joshua. Dia akan dituntut karena pengacara ini merasa psikolognya ini menyampaikan keterangan yang palsu yang membuat kondisi si terdakwa ini menjadi lebih ringan dan memberatkan posisi almarhum Joshua. Nah gitu ya. Nah, tentunya jika hal ini terjadi akan ada dua profesi yang berkonflik. Satu, profesi psikolognya, lalu yang kedua adalah advokatnya. Nah, HIMSI di sini bisa turun tangan untuk mewadahi mediasi. HIMSI tentunya tidak akan membela ya, artinya tidak akan membela si psikolognya dia, bukan berarti lepas tangan, tidak. Tapi ini caranya agar bisa terlihat tetap netral, agar tidak bias dalam melihat situasinya. Nah, dia akan datang dan mengundang si advokat dan organisasinya untuk duduk bersama, kita bicarakan bersama, kita sampaikan bersama apa sih hasilnya. Tentunya ini di ruang tertutup ya, tidak untuk dipublikasikan ke khalayak umum. Didiskusikan bersama, apa sih yang menjadi dasar pertimbangan kenapa kok sampai kamu mengatakan bahwa dia itu berkata jujur, si Putri dan si Sambo misalnya. Nanti disampaikan hasilnya seperti ini, indikasinya seperti ini adalah karakteristik orang-orang yang seperti itu misalnya. Ya disampaikan secara by data aja, by data. Nah, tentunya nanti HIMSI di situ akan menguatkan jika memang dirasa ini sudah standar pemeriksaan, seperti ini sudah hasilnya, maka nanti mau tidak mau si advokat dan mungkin organisasi yang dia menaungi dia ya akan teredukasi juga sebenarnya. Oh iya, oke. Jadi akan lebih apa ya? Akan lebih manusiawi begitu jika kita dapat menyelesaikannya dalam hal yang diskusi terlebih dahulu sebelum masuk jalur hukum. Karena saya rasa kondisi yang kemarin tiba-tiba melaporkan ya mungkin karena emosi aja ya, emosional sehingga tidak berpikir rasional lalu mengambil tindakan yang saya kategorikan sebagai kategori yang impulsif. Tidak memikirkan dampak-dampak ke depannya. Itu ya. Nah, lalu yang kelima adalah peran majemuk. Seorang psikolog tidak menutup kemungkinan ya, dia akan menangani satu kasus yang mungkin dulu itu si tersangka atau terdakwa ini merupakan klien dia. Nah, kalau sudah seperti ini, maka psikolog boleh untuk merefer, artinya mengalihkan layanan psikolognya kepada psikolog lain yang mungkin tidak memiliki relasi dengan yang bersangkutan. Atau mungkin begini, yang melakukan tindak kejahatan ternyata adalah keluarganya sendiri. Atau mungkin kenalannya sendiri, atau temannya, sahabatnya. Nah, agar tidak bias, agar tetap objektif, maka psikolog berhak untuk, oke, saya tidak bisa karena dia ada teman saya, silahkan saya refer, saya alihkan kepada psikolog lain yang bisa melihat case ini dengan lebih objektif. Itu boleh dipersilahkan dan itu malah bagus, itu menandakan bahwa psikolognya profesional sehingga dia tidak mau untuk mencampur adukkan gitu ya antara hal-hal yang sifatnya personal dengan yang sifatnya profesional. Ya, mempunyai kewajiban untuk memahami dan menjalankan pekerjaan sesuai dengan kode etik dan penerapannya. Ya, ini sudah pasti. Lalu yang terakhir adalah pasal 61, pernyataan melalui media terkait dengan psikologi forensik. Ya, hanya psikolog yang melakukan pemeriksaan psikologi terhadap kasus hukum yang ditanganinya yang dapat memberikan pernyataan di media tentang kasus tersebut. Seharusnya etikanya seperti itu. Kalau Anda tidak melakukan pemeriksaan terhadap saksi,
tidak melakukan pemeriksaan terhadap tersangka, tidak pakai wawancara langsung kepada mereka, maka sebaiknya Anda tidak menyampaikan statement yang berlebihan. Boleh boleh untuk menyampaikan statement, boleh menyampaikan suatu anggapan, boleh menyampaikan suatu dugaan atau argumen, tapi di awal sebelum menyatakan itu harus ada disclaimer dulu. Ya, di yang poin yang kedua. Jadi harus menyatakan terlebih dahulu kepada media atau apapun itu bahwa ia tidak melakukan pemeriksaan psikologis secara langsung. Ya, dan pernyataan yang dia sampaikan ini bersifat umum dan didasarkan pada kaidah prinsip psikologi sesuai dengan teori atau aliran yang dia ikuti. Apalagi sampai misalnya kita, oh itu yang disampaikan psikolog yang itu nggak benar, itu salah secara teori, nggak bisa seperti itu selama kita nggak terjun langsung ke lapangan, selama kita tidak berinteraksi langsung dengan tersangka maupun kepada korban, maka jangan sekali-kali kita menyampaikan seolah-olah kita tahu apa yang terjadi, seolah-olah kita paham apa yang terjadi. Ya, jadi disampaikan statement terlebih dahulu bahwa saya tidak melakukan pemeriksaan secara langsung. Namun apa yang saya sampaikan ini berdasarkan keilmuan yang saya pahami. Itu boleh, silahkan. Itu disclaimer-nya. Oke, nah ini adalah selanjutnya akan saya putarkan video singkat yang mana video ini merupakan cuplikan ya dari kasus Verdi Sambo waktu kemarin dan suatu kondisi di mana psikolog kita ini dianggap tidak kredibel dan keterangannya juga dianggap tidak memadai. Oke ya, saya play, silakan disimak. Ahli psikologi forensik melihat perubahan perilaku yang dialami Brigadir Yosua saat ditunjuk menjadi kepala ajudan atau ADC keluarga Verdi Sambo. Hal itu disampaikan oleh ahli psikologi forensik dari Asosiasi Psikolog Forensik Indonesia, Reni Kusumowardani, dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu 12 Desember 2022. Reni menjelaskan, sebelum menjadi ADC, kecerdasan Yosua berfungsi dengan batas normal dan tidak dijumpai adanya riwayat pelanggaran aturan dan terlibat perkelahian. Yosua juga dikenal sebagai anak yang berkarakter baik, serta aktif dan positif dalam berbagai kegiatan. Saat menjadi polisi, Yosua dikenal sebagai anggota yang cekatan, memiliki dedikasi, tidak pernah membantah, dan mampu bekerja dengan baik. Di masa kecil sampai di usia remaja, ia dikenal sebagai anak dengan karakter yang baik, aktif dalam berbagai kegiatan, dan positif di lingkungannya. Lalu di awal kerjanya sebagai polisi dikenal sebagai anggota yang cekatan, memiliki dedikasi, tidak pernah membantah, sigap patuh, mampu bekerja dengan baik, tidak menonjol, dan layak untuk direkomendasikan sebagai ADC pejabat tinggi kepolisian. Namun perubahan itu terlihat saat Yosua ditunjuk menjadi kepala ADC keluarga Verdi Sambo. Hal itu terlihat dari penampilan Yosua yang lebih mewah dibandingkan sebelumnya. Reni mengatakan Yosua juga mulai menunjukkan kuasa dan dominasi setelah ditunjuk sebagai kepala ADC. Dan didapatkan informasi ada perubahan sikap sejak diberi kepercayaan sebagai kepala rumah tangga dalam istilah mereka, dan ADC yang ditugaskan mendampingi Ibu Putri, yaitu penampilannya menurut rekan-rekannya, dan juga ini ada beberapa informasi yang bersesuaian, konsisten dengan informasi dari Jambi. Penampilannya terkesan lebih mewah dibanding sebelumnya, menunjukkan power dan dominasi terhadap ADC dan perangkat rumah tangga lain, berperilaku yang dinilai ada kalanya tidak selayaknya dilakukan oleh ADC, merasa lebih dipercaya dan diistimewakan oleh Ibu Putri, dan memiliki keberanian untuk menunda serta tidak melaksanakan perintah dari atasan, lebih mudah tersinggung dan menampilkan respon penolakan. Oke, kita ke video kedua.
pakar psikologi forensik Reza Indragiri Amril meragukan bahwa Putri Chandrawati benar-benar diperkosa oleh Brigadir J di Magelang. Sebab, menurutnya pemerkosaan merupakan kejahatan yang berdampak serius dan korbannya memerlukan tahapan-tahapan untuk bisa bertemu kembali dengan pelaku. Bahkan, sebagian ilmuwan menggunakan istilah pre-trauma syndrome untuk membedakannya dengan post-trauma stress disorder. Reza mengatakan, sebutan spesifik itu digunakan sebagai penegasan bahwa trauma akibat perkosaan berbeda dan lebih parah daripada trauma akibat kejadian lainnya. Sementara dalam kasus ini, Putri mengaku diperkosa oleh Brigadir J di rumahnya di Magelang, Jawa Tengah pada Kamis 7 Juli 2022. Tak lama usai peristiwa itu, Putri memanggil Brigadir J dan berbincang berdua di kamar selama kurang lebih 15 menit tanpa ada yang mengetahui isi pembicaraannya. Padahal, setidaknya ada beberapa tahapan bagi korban pemerkosaan sebelum akhirnya siap bertemu pelaku, yaitu mengatasi perasaan takut, memulihkan ingatan, dan reconnecting to others. Reza menduga pembicaraan Putri dan Brigadir J saat itu merupakan obrolan di mana satu pihak mengendalikan pihak lain, sehingga sangat mungkin dirancang skenario untuk menutup-nutupi peristiwa yang sebenarnya terjadi. Dengan adanya kegegeran di rumah Magelang yang juga diketahui ART, Putri disebut bisa jadi berpikir untuk menyelamatkan dirinya sendiri guna menghindari amarah suaminya Ferdi Sambo. Strategi ini disebut relay sehingga terjadi tuduhan atau narasi palsu tentang apa yang dilakukan Brigadir J. Sebagai informasi, Putri dalam keterangannya mengaku diperkosa oleh Brigadir J hingga dibanting sebanyak 3 kali dan diancam. Pengakuan yang belum diketahui kebenarannya itu lantas membuat Ferdi Sambo marah hingga menyusun strategi untuk membunuh Brigadir J. Akhirnya, Brigadir J dieksekusi dengan cara ditembak oleh Richard Eliezer atas perintah Sambo di Kompleks Polri Duren 3 Jakarta Selatan pada Jumat 8 Juli 2022. Dalam kasus ini, 5 orang ditetapkan sebagai terdakwa, yaitu Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Oke, terus satu lagi mana ya yang sama pengacara itu ya? Bentar ya. Kayaknya ini nih. Ingin beralih karir, jadilah data analis dalam studi. Bulan bersama Refocus dan temukan pekerjaan di bidang IT, freelance, kerja remote. Pengacara Oke, bentar. keluarga Nofrian Syah Yosua atau Brigadir J, Kamarudin Simanjuntak, mengancam akan melaporkan ahli psikologi forensik Reni Kusumo Wardani. Sebelumnya, Reni menyebut keterangan terdakwa Putri Chandrawati kredibel dan menyarankan agar dugaan pemerkosaan yang dialami Putri ditindaklanjuti.
Atas keterangan tersebut, Kamarudin menyebut Reni bisa dilaporkan dengan pasal 242 KUHP atas dugaan keterangan palsu. Selain itu, keterangan Reni dinilai telah memfitnah orang yang sudah meninggal dunia. Kamarudin kemudian menyinggung hasil tes poligraf Putri Chandrawati soal pelecehan seksual yang mendapatkan skor minus 25, yang artinya terindikasi berbohong. Menurutnya, keterangan Reni yang menyebut keterangan Putri kredibel kurang etika dan moral. Selain itu, Kamarudin juga mengaku tidak heran dengan banyaknya saksi ahli yang memberikan keterangan tidak benar karena berpihak kepada yang membayarnya. Sebelumnya, dalam sidang lanjutan yang dilakukan pada Rabu 21 Desember 2022, ahli psikologi forensik Reni Kusumowardani menyimpulkan kekerasan seksual yang dialami Putri Chandrawati di Magelang bersesuaian dengan indikator keterangan yang kredibel. Kesimpulan itu diambil menyesuaikan dengan proses kredibilitas asesmen yang di dalam risetnya ada 7 indikator yang memutuskan atau menyimpulkan kredibel atau tidak kredibel. Oke, sebentar. Ya, tadi itu merupakan cuplikan dari 3 pemberitaan ya. Yang masing-masing pemberitaan kita lihat video pertama merupakan pemberitaan bagaimana psikolog forensik menyatakan bahwa memang ada indikasi pemerkosaan yang terjadi karena penyampaian dari pihak Putri Chandrawati itu dinilai kredibel dari sisi psikolog forensik yang pertama, yang Bu Reni. Lalu kemudian beredar video di pemberitaan yang sama juga terkait dengan bagaimana seorang pakar psikologi forensik yang berbeda, yang tadi Reza Indragiri ya, menyatakan bahwa kok aneh, kok lucu, dan juga kok cepet. Biasanya proses pemulihan dari seorang yang memang diperkosa itu nggak akan secepat Putri Chandrawati gitu ya. Nah, itu yang kedua. Lalu yang ketiga tadi dengan Kamarudin, dengan pengacaranya dari tim almarhum Brigadir Joshua, menyatakan bahwa ini ahli kok nggak kayak ahli, memang dia secara secara kualifikasi pendidikan dia memenuhi, tapi secara etika dan moral dia sama sekali tidak mencerminkan seorang ahli. Bahkan mungkin tadi ada istilah ya tadi di bawah ya, di kutipan tuh ada, ini kayaknya ahlinya kurang makan sayur, kurang makan buah, ya, sampai seperti itu. Nah, 3 pemberitaan ini merupakan contoh bagaimana psikologi forensik itu memiliki berbagai macam konflik dan dinamika dalam bidang persidangan, karena dia tentunya akan memicu pertentangan ya, akan memicu konflik bukan hanya dari sesama profesi tapi juga dari antar profesi ya, tadi dengan psikolog yang sama, dengan psikolog forensik sesama psikolog forensik, lalu yang kedua juga dengan para advokat ya, mungkin yang advokat yang membela di sisi yang berbeda begitu. Sampai tadi juga ada keterangan bahwa ya itu kan tergantung siapa yang bayar. Ini merupakan contoh dari bagaimana peliknya dari profesi psikolog forensik itu sendiri. Nah, ini baru ada 50 menit, jadi kita ada waktu sekitar setengah jam. Silahkan teman-teman semua analisa singkat saja dari 3 video itu dengan teori yang bukan teori, tapi dengan pasal yang tadi sudah saya sampaikan. Kira-kira dari hal-hal yang tadi sudah teman-teman lihat dari pemberitaan itu, apa yang sebenarnya terjadi begitu ya? Kenapa para psikolog dan juga para advokat ini memiliki suara yang berbeda-beda? Yang pertama. Lalu yang kedua, apa yang perlu dilakukan untuk menyelesaikan problema tersebut ya. Jadi silahkan 2 tugas itu diselesaikan, dikerjakan secara individual dan langsung dikumpulkan hari ini saja. Jadi di setengah jam, di waktu 30 menit yang tersisa,
Silakan teman-teman semua kerjakan secara individual. Nanti silakan dikumpulkan ke PJ ya, diupload di Google Drive yang nantinya akan disiapkan oleh PJ ya. Untuk sistematikanya tidak ada, jadi silakan aja ditulis. Pokoknya ada nama, ada NIM, dan juga nanti ada ini apa namanya, ada tadi sesuai dengan apa yang saya minta. Namun mungkin yang perlu disamain adalah penamaan filenya ya. Jadi penamaan filenya itu dimulai dari kelas dulu ya, misalnya 21B, kemudian garis bawah itu NIM, baru terakhir adalah nama ya. Jadi untuk penamaan silahkan disamakan seperti itu agar mempermudah saya mengklasternya sesuai dengan kelas-kelas masing-masing. Lalu yang berikutnya adalah waktu pengerjaan 30 menit sampai nanti kita selesai sesuai dengan jam kita. Silakan teman-teman mau ngerjakan dari yang lagi di kampus ya boleh dikerjakan dari kampus, yang lagi di rumah silahkan, atau yang lagi mokel ya silahkan dikerjakan sambil mokel, tapi jangan mokel ya karena udah sedikit lagi kita udah lebaran, jadi dipertahankan 10 Ramadan terakhir ini biar bisa maksimal ya. Begitu. Lalu untuk pertemuan minggu depan saya berencana begini, saya berencana akan membuat video juga seperti ini, tapi nggak ada penugasan, jadi agar teman-teman semua bisa tumak ninah begitu nanti liburannya gitu ya. Jadi akan saya buatkan video pengganti juga. Nanti kita akan mulai sinkronus, jadi online sinkronus nanti setelah kita masuk ya, setelah kita kan kemungkinan masuk kelas tanggal 2 Mei ya, kita akan mulai tanggal itu ya. Oke, baik, mungkin itu aja dari saya. Jadi ada tugas individu hari ini, silahkan dikerjakan 30 menit masing-masing, penugasan individual. Dan ada 2 pertanyaan tadi seperti yang sudah saya sampaikan di beberapa waktu yang lalu, di beberapa barusan ini ya, yang barusan. Kemudian penamaan file tadi, kelas, NIM, dan nama. Lalu pengumpulannya langsung ke PJ. Untuk pengerjaannya bebas, silahkan dikerjakan dimanapun. Lalu apakah mau ditulis tangan ataupun mau diketik, silahkan. Yang bawa laptop boleh diketik, yang nggak bawa laptop atau cuma bawa HP boleh ngetik di HP. Atau yang mau nulis ya silahkan nulis, tidak apa-apa, nanti tinggal difoto, tinggal diupload, tinggal diganti penamaan sesuai dengan yang saya minta gitu ya. Mohon bantuan untuk masing-masing PJ kelas untuk menyiapkan Google Drive pengumpulan untuk tugas di pertemuan ke-10. Oke, baik, terima kasih rekan-rekan sekalian. Mungkin itu saja dari saya untuk kuliah kita pada pertemuan ke-10. Jumpa lagi nanti di pertemuan 11 ya, minggu depan. Tapi ya sama video kayak gini aja. Kita akan jumpa sinkronus setelah lebaran nanti ya. Baik. Selamat pagi semuanya, selamat beribadah puasa bagi yang menjalankan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.